Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pemisahan campuran, dimana pada video yang lalu saya sudah membahas pemisahan campuran mulai dari dekantasi, pengayaan, penyaringan, dan distilasi. Ini sudah saya singgung, meskipun nanti mungkin akan saya perjelas lagi sedikit ya, khususnya untuk destilasi. Dan kali ini juga akan saya lanjutkan pembahasan pemisahan campuran ini, yaitu untuk rekristalisasi, sublimasi, kromatografi, dan ekstraksi. Oke, kita mulai dari pembahasan tentang destilasi. Untuk destilasi, mungkin anak-anak sudah pernah melihat gambar alatnya adalah seperti ini ya. Saya tunjukkan satu persatu mulai dari bawah. Ini adalah alat pemanasnya ya, alat pemanasnya, jadi perlu pemanas untuk proses destilasi itu. Kemudian di atasnya ini air, ini yang membantu pemanasannya. Jadi kalau air panas maka nanti zat ini yang akan didestilasi juga panas. Ini adalah labu untuk menampung zat yang akan dipisahkan ya. Kemudian terus ke atas ini ada termometer ya, ini dihubungkan oleh konektor. Ini ada termometer. Kemudian ke sini adalah ini pendingin atau kondensor ya. Dari pendingin kondensor ini melalui konektor lagi, maka ini ada labu untuk menampung hasil destilasi atau destilat. Jadi prosesnya seperti ini. Ini zat yang akan dipisahkan. Ini mungkin ada campuran berbagai macam zat kimia, misalkan ada 2 atau 3 zat kimia yang bercampur di sini, semuanya wujudnya cair. Nah, dimana zat yang bercampur ini memiliki titik-titik yang berbeda-beda ya. Tentunya zat yang akan kita pisahkan adalah zat yang titik-titiknya paling rendah. Misalkan kita akan mengambil zat A yang titik didihnya 50 derajat Celcius, maka pemanasan ini kita atur suhunya dengan termometer ini pada suhu 60 atau 70 sudah cukup. Maka zat yang titik didihnya 50 tadi akan menguap. Nah, sedangkan zat-zat yang lain yang titik didihnya di atas 70 akan tertinggal di sini ya. Jadi ini akan naik, uapnya naik terus ya, nanti ditangkap oleh pengatur suhu ini, termometer, akan dibaca suhunya berapa. Kemudian uapnya akan belok ke sini, ke pendingin, karena uap kalau didinginkan itu akan mengembun, maka akan berubah menjadi cairan yang akhirnya cairannya itu akan jatuh di penampung hasil destilasi di sini. Jadi ini sudah akan terpisah antara zat A dengan zat yang lainnya di sini. Oke, itu tentang destilasi. Kemudian berikutnya tentang rekristalisasi. Ini saya gambarkan seperti ini. Kalau kalian pernah melihat tambak garam, nah, dimana proses terjadinya garam di tambak garam itu adalah namanya proses rekristalisasi ya. Nah, ini saya contohkan dalam suatu wadah ini kita beri garam ya, kita beri garam. Ini garamnya masih kotor bercampur dengan pasir dan lain-lain ya. Maka supaya garam itu kita ambil murni ya, maka perlu direkristalisasi. Pertama kita masukkan air ya di dalam wadah yang berisi garam ini air bercampur, ini air dengan garam, kemudian diaduk sampai semua garamnya larut menjadi seperti ini ya. Akhirnya ini larutan garam ya, ini larutan garam. Kemudian larutan garam ini akan dipanaskan, sehingga
akan terjadi penguapan. Akan terjadi penguapan. Kalau penguapannya terus menerus sampai larutan garam ini pekat, maka kristal garamnya akan terbentuk sehingga akan menghasilkan garam yang murni. Ya, jadi pengotor-pengotor garam di sini akan tertinggal. Yang mana ini sebelumnya tentunya dilakukan penyaringan dulu, dari sini ke sini dilakukan penyaringan untuk menyaring pengotor-pengotor garam sehingga tidak terikut, sehingga yang masuk ini hanya larutan garam yang murni, ya, tidak ada pengotor-pengotor lain. Dan setelah dipanaskan terbentuk garam murni, itu adalah rekristalisasi. Selanjutnya adalah sublimasi. Saya akan jelaskan sublimasi itu digunakan untuk memisahkan zat-zat yang mudah menyublim. Zat apa yang mudah menyublim? Yaitu dalam kehidupan sehari kita mengenal kampar atau kaprobarus, itu mudah menyublim. Menyublim adalah perubahan dari wujud padat menjadi gas langsung. Misalkan ini ada kapur barus, ya, kapur barus ini tak taruh di atas wadah, ini saya beri lapisan, misalkan ini lapisan kertas saring, ya, ini saya taruh di atasnya kapur barus ini, kemudian ini saya panaskan sehingga uapnya ini akan naik panas, dan dengan pemanasan ini kapur barusnya akan menguap, lalu kita tampung di sini gasnya kita dinginkan, maka nanti akan terbentuk butiran-butiran kembali kapur barus yang murni. Nah, ini adalah sublimasi, jadi langsung dari padat menjadi gas. Nah, kemudian penjelasan berikutnya pemisahan dengan kromatografi. Kromatografi ini didasarkan kepada kecepatan migrasi, atau migrasi itu perpindahan, kecepatan perpindahan zat yang kelarutannya lebih tinggi. Nah, kita lihat contohnya untuk kromatografi. Nah, ini adalah gambar-gambar suatu pemisahan yang dilakukan dengan cara kromatografi, di mana cara kromatografi itu ada berbagai macam alat, ya, yang digunakan. Yang paling sederhana adalah kromatografi kertas, ya. Kertas menggunakan medium padatnya adalah kertas. Kemudian ini plat, ya, plat yang dilapisi silika, yang kemudian yang ini adalah menggunakan kolom, kromatografi kolom. Jadi yang paling sederhana itu kita bisa menggunakan kertas di rumah, kita bisa mencoba ini kertas, misalkan kertas saring, ya, kertas saring bisa. Kita akan memisahkan zat warna, ya, kita ambil tinta yang berwarna hitam, ini kita garis untuk memudahkan, lalu tinta hitam itu kita titikkan di sini, ya, kita titikkan di sini. Ini kita beri wadah dan di dalamnya kita beri air, kita celupkan kertas ini, maka tinta ini nanti akan naik zat warnanya memisah, ya, mulai dari ada warna biru, warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya akan memisah. Jadi sebetulnya warna hitam yang ada itu adalah campuran dari beberapa warna. Demikian seperti ini hasilnya, mungkin, ya, akan jadi pemisahan warna. Ini misalkan dengan kertas bisa. Kemudian ini yang pakai plat, ini juga hasilnya sama, akan menghasilkan warna-warna, di mana warna yang migrasinya lebih cepat akan lebih dahulu.
ini juga informasi kromatografi kolom ya, pemisahan. Kemudian selanjutnya kromatografi pemisahan ekstraksi. Pemisahan ekstraksi ini berdasarkan kelarutan ya. Jadi zat yang akan larut pada satu zat, maka di sini kita bisa misahkan. Ini misalkan kita misahkan zat A itu kita larutkan dalam satu pelarut sehingga dia akan terlarut, tapi dia dengan zat lain yang di atasnya ini ada perbedaan kelarutan ya, sehingga ini ada batas, maka ini bisa kita pisahkan dengan menggunakan corong pisah. Nah, itu adalah berbagai macam cara pemisahan campuran, ada 8 ini. Oke, saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan untuk pemisahan campuran ini. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.